Santapan Harian Senin 28 Oktober 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami memohon, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu dan senantiasa berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Di dalam keagungan nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Roma 2 ayat 1-16. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang muka. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Sahabat Santapan Harian, ketika kita berelasi dengan orang lain, tidak jarang perasaan superioritas muncul di dalam sanubari yang terdalam. Namun seringkali kita gagal menyadari kehadirannya. Kita pun terlalu gampang melihat selumbar di mata sesama daripada balok di depan mata kita sendiri. Dalam bacaan ini Paulus menjelaskan bahwa tak ada manusia yang bisa luput dari hukuman Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan mulai melakukan penghakiman terhadap sesamanya, ia sendiri tidak luput dari kesalahan yang sama. Justru, hal penting yang harus dilakukan oleh orang berdosa adalah datang kepada Allah dengan merendahkan dirinya dalam pertobatan.
Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka, baik bagi mereka yang merespon dalam pertobatan maupun bagi mereka yang bertahan dalam dosa mereka. Allah tidak memandang muka. Ia akan menghakimi baik mereka yang telah mendengar dan menerima hukum Taurat maupun mereka yang belum. Ada orang yang belum pernah mendengar hukum Taurat tetapi melaksanakannya. Hal itu terjadi karena hukum Taurat tertulis di dalam hatinya. Akan tiba waktunya bagi Kristus Yesus menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Saat ini kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang beroleh kasih dan kesabaran Allah. Kita memperoleh pengampunan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, melainkan hanya karena kasih karunia Allah. Dalam kerendahan hati, kita harus datang dalam pertobatan setiap harinya dan memohon ampun atas sikap superior kita. Sadarilah bahwa dalam berbuat dosa seringkali ada motif tersembunyi dalam dosa kita. Hati kita begitu gelap. Karena itu, tanpa Injil Kristus, kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat untuk menuntun kita. Sudah seharusnya dalam berinteraksi dengan sesama, kita tidak menyimpan rasa superior. Justru dalam kerendahan hati, kita hadir untuk membawa Injil Kristus yang memerdekakan diri kita dan sesama. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, terima kasih atas pengorbanan putra-Mu, Yesus Kristus bagi kami. Berikanlah kami pola pikir Kristus saat kami melayani sesama, agar kami melayani mereka dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Di dalam kelembutan kasih Putra Tunggal-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.